dan saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Martin Luther. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Rudi Immanuel Ririhena. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek bahkan tutup, sehingga para bapa bekerja harus hilang pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berrekreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam karya cipta sehingga hingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silahkan berdiri
untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Roma pasal 12 pada ayatnya yang ke-6 dan 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Semua
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di hari Minggu yang indah ini, kami suka Tuhan menyapa kami dengan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu layak kami fahami dan kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sebagai GPIB kita mensyukuri hari ulang tahun ke-39 Pekat Persekutuan Kaum Bapa. Tema yang sudah ditentukan
yaitu kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Ada pertanyaan yang mau dikemukakan seperti ini. Apakah kaum Bapa GPIB boleh kaya? Kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya akan menjawab boleh kaya. Mengapa tidak? Ya. Tapi pertanyaan lanjutannya yaitu kaya dalam hal apa dulu? Ini pertanyaan penting. Kita boleh kaya sebagai pengikut Kristus. Tapi kaya dalam hal apa? Saya mencoba mengutip 2 ayat dari bacaan kita tadi. Ayat 5 dan ayat yang ke-7. Saudara-saudara bisa lihat Alkitab ayat 5 dan ayat 7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kita lihat di situ. Kaya dalam segala hal, di dalam Dia, artinya dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita adalah orang-orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Nah, disinilah poin pentingnya. Jadi kalau pertanyaan di awal tadi, apakah kita boleh kaya? Boleh kaya. Tetapi kaya dalam memiliki karunia yang berlain-lainan dalam persekutuan dengan Kristus. Itu kekayaan kita. Memiliki karunia yang berlain-lainan tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa. Ini anugerah Tuhan bagi jemaat. Dan ini kekayaan kita. Karunia yang berlain-lainan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau juga ada yang bertanya, Pak Pendeta, karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu apa saja? Nah, ada 2 kutipan yang saya mau garis bawahi, baik di dalam Roma 12 ayat 6 dan 7, itu tadi nats pembimbing kita. Tapi saya mau melihat lagi sebagai ayat bandingan di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 11. Nah, dari 2 kutipan ini kita akan melihat karunia-karunia apa saja yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pertama, ya, karunia untuk bernubuat. Kedua, karunia untuk melayani. Ketiga, karunia untuk menasihati. Keempat, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu atau memberi. Kelima, karunia untuk memimpin. Itu kalau kita lihat dalam bacaan kita. Ya, baca seterusnya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 dikatakan juga, karunia-karunia yang diberikan itu adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Orang ngomong mungkin pendengarnya anggap biasa saja. Tapi orang yang berhikmat ketika dia berbicara, maka semua orang akan terpikat dengan kata-kata yang dia keluarkan. Kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dengan benar, pas pada waktunya. Dia punya hikmat itu.
Karunia untuk memiliki pengetahuan. Tidak saja pandai, tapi beyond pandai. Itu kalau dia punya karunia, memiliki pengetahuan dan sebagainya. Karunia untuk beriman dengan sungguh-sungguh. Karunia untuk menyembuhkan. Ada orang yang punya karunia menyembuhkan, dia berdoa, mujizat bisa terjadi karena dia memiliki karunia menyembuhkan. Karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk bisa berbahasa roh dan bisa menafsirkan bahasa roh itu. Karunia juga untuk melakukan mujizat. Itu karunia. Dan ini tidak bisa diukur dengan uang, dengan harta. Karunia-karunia ini jemaat peroleh dalam persekutuan dengan Kristus, kepala gereja. Ada orang yang tanya, kalau begitu di luar dari persekutuan dengan Kristus, kita tidak dapat karunia-karunia itu? Ya tentu saja, beda dong. Karunia yang disaksikan Alkitab dalam persekutuan dengan Kristus menganugerahkannya. Jadi kalau kita di luar itu ya kita biasa-biasa saja, tidak punya nilai tambah. Bagi saya, seorang Kristen itu memiliki added value, nilai tambah, dan nilai tambah itu adalah dia memiliki karunia. Itu nilai tambah dia. Yang lain mungkin biasa-biasa saja. Tetapi dalam persekutuan dengan Kristus ada yang lebih yang Tuhan berikan untuk kita. Menarik untuk direnungkan. Ternyata ini kekayaan jemaat. Segitu banyak kalau kita susun karunia-karunia yang berlain-lainan. Karunia-karunia ini bukan supaya kita tampil sombong, angkuh karena kita punya karunia dan kemudian katakan Anda tidak punya. Tidak boleh begitu. Semua orang dalam persekutuan dengan Kristus punya karunia-karunia tersendiri. Dan marilah kita saling melengkapi sebagai jemaat supaya persekutuan bertumbuh, berkembang dengan karunia-karunia yang ada. Jadi karunia itu jangan didiamkan, tetapi harus ditumbuh kembangkan. Ada ayat bandingan dari perumpamaan tentang talenta. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Yang 5 mengembangkan talenta yang dia miliki. 5 jadi 10. Terus begitu, 10 jadi 20, 20 jadi 40 dan begitu terus. Yang dapat 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, terus begitu berkembang. Tuhan tidak suka kalau karunia itu didiamkan atau dimatikan. Jangan seperti yang dapat 1 talenta, dia bilang apa? Saya cuma dapat 1, saya tanam ini. Oh, Tuhan marah. Bukan begitu caranya. Dicabut, dikasih kepada yang lain. Jadi harus dikembangkan. Supaya jemaat berkembang dengan karunia-karunia yang berlain-lainan itu. Dan tidak ada yang menyombongkan diri memiliki karunia ini, memiliki karunia itu. Jangan ada ini. Kalau ini yang terjadi, ini menjadi pemicu perpecahan dalam jemaat. Jadi perumpamaan tentang talenta kait mengait dengan renungan kita pagi ini. Bahwa apa yang kita miliki, marilah kita kembangkan. Pertanyaan lanjutan. Pak, bagaimana kalau dia tidak sadar bahwa dia punya karunia ini? Tanggung jawab gereja untuk memberitahu.
melalui pembinaan-pembinaan supaya karunia dikembangkan. Bagaimana caranya? Berdoa pada Tuhan, mohon hikmat supaya Tuhan tunjukkan apa karunia yang kita miliki, yang sampai sekarang kita tidak sadar bahwa kita punya nilai tambah di situ. Berdoa, minta kuasa, tuntun supaya kita tahu, oh karuniaku ini, oh kelebihanku ini, oh kemampuan yang Tuhan berikan untukku ini yang diasah. Tentu dengan tambahan nasihat dari pengetahuan, ilmu pengetahuan, nambah kita, wah jadi berkembang. Dari situ orang bisa menjadi kaya. Bisa, ya, orang jadi kaya karena dia punya karunia itu. Saya masih ingat, saya pernah di mobil, ada seorang penceramah dari Singapura namanya James Hui. Bapak-bapak pasti tahu itu ya. James Hui ya begitu. Mirip-mirip itu. Pernah dia bilang, orang yang banyak akal itu tidak pernah menjadi yang miskin, yang banyak akal. Orang banyak akal bisa melihat banyak peluang dan meraih peluang-peluang itu sehingga dia bisa menjadi sukses. Mau menjadi orang yang berakal, mau menjadi bapak-bapak yang sukses, harus punya banyak akal. Kalau mau punya banyak akal, minta Roh Kudus tuntun supaya Tuhan memberikan kita karunia untuk bisa memakai hikmat yang Tuhan berikan pikiran ini untuk melihat peluang-peluang yang ada. Ini yang harus dilakukan oleh PKB GPIB. Persekutuan jangan begitu-begitu saja. Tapi bapak-bapak GPIB, khususnya persekutuan kaum bapak, punya karunia-karunia sendiri. Ada kemampuan yang Tuhan berikan. Ini mari kita kembangkan. Sehingga jemaat bertumbuh, jemaat berkembang. Muncul lagi pertanyaan, Pak Pendeta, tapi mengapa karunia-karunia itu kadang-kadang di kalangan bapak-bapak sendiri mereka tidak mau mengembangkannya? Bisa jadi mereka tidak sadar memiliki karunia apa. Tadi sudah saya jelaskan. Tapi apa yang menyebabkan sampai terjadi begitu? Dalam diskusi waktu persiapan, saya mencatat ada dua hal besar. Kenapa sampai kita begitu? Pertama, karena kebanyakan dari kita merasa puas. Mungkin berasal dari keluarga yang cukup, lumayan ekonominya, hingga cepat merasa puas. Ya sudahlah, dengan ini aja makan tidur kerja semua beres. Cepat merasa puas. Akhirnya cuek udah ndak masa bodoh aja lah, ndak ada prioritas mana yang mau diutamakan, mana yang harus diraih, mana peluang yang harus ditujukan, yang harus dicoba. Ini merasa cepat puas. Ya, kalau dalam persekutuan dengan Tuhan kita cepat merasa puas, ya akhirnya kita begitu-begitu aja, nggak berkembang, ya itu saja, susah. Nah, ini catatan penting supaya kita perhatikan. Yang kedua, kita tidak belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Bisa jadi kita katakan, oh saya tidak merasa Tuhan memberikan ini atau itu untuk saya. Dari dulu sampai sekarang saya begini-begini saja. Pekerjaan saya begini-begini saja. Teman-teman yang lain memang sukses dan bagus. Sedangkan saya ya begini-begini saja. Begini-begini saja. Tidak mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Mengucap syukur supaya nanti Tuhan tambahkan. Lihat talenta. 2 jadi 4, 4 bisa jadi 8, 8 jadi 16. Terus syukuri itu. Semakin kita mensyukuri itu, semakin Tuhan tambahkan kepada kita. Walaupun hidup ini tidak selamanya berhasil, sukses. Ada juga kadang-kadang gagal. Ada juga apalagi dalam mengalami kesulitan seperti sekarang. Semua orang merasakan itu. Tapi James Quill bilang, kalau kamu punya akal, kembangkan akal itu. Kamu bisa melihat peluang. Walaupun dunia usaha sekarang susah. Saya singgung ini karena bapak-bapak kan banyak berusaha. Tapi Tuhan kasih kita hikmat. Lihat peluang di tengah kesulitan. Pasti kita tetap bertahan dan pasti kita akan keluar dari situ. Harus punya semangat dan syukuri apa yang Tuhan berikan. Jangan mengucap syukur kalau dapat banyak. Sedikit pun syukuri itu. Pasti Tuhan tambahkan. Tuhan cukupi bagi kita. Hari ini 39 tahun kita mensyukuri HUT PKB GPIB. Tema menarik sekali. Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Mari karunia yang diberikan kepada kaum Bapak GPIB ini kita kembangkan. Kita lihat peluang-peluang dengan hikmat dari Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Peluang apa yang harus ditempuh oleh kaum Bapak GPIB. Pasti kita akan berkembang. Jemaat bertumbuh dalam iman dan pengenalan pada Tuhan. Dan tidak kekurangan satu karunia pun. Kita kaya dengan karunia-karunia itu. Mari kita saling melengkapi. Dari mengembangkan karunia itu, kalau ada yang berhasil, kalau ada yang sukses, dan dari situ dia bisa menjadi orang yang kaya, kenapa tidak? Syukuri itu. Kalau kita lihat penjelasannya seperti itu. Oleh sebab itu, ketika ada seorang bapak mengucap syukur karena proses pekerjaannya, promosinya semakin bertambah dan bertambah. Dia bilang begini, semua ini bisa saya raih, semua ini bisa saya capai karena penyertaan, karena karunia Tuhan bagiku. Itu mulai dari situ. Titik tolaknya dari situ. Syukuri karunia yang Tuhan berikan, kembangkan itu. Maka kesanalah Tuhan berkati dan pasti berhasil. Selamat ulang tahun Bapak-bapak yang ke-39. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh dua bapak dan saya yang akan mengakhirinya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu, seraya berterima kasih atas kasih karya-Mu, kebaikan-Mu yang begitu besar ketika Engkau menjaga kami dari semalam sampai dengan saat ini. Dan saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang hidup, dan biarlah firman-Mu akan menguatkan iman kami dan melalui karunia-Mu yang ada pada kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi gereja-Mu yang tersebar di seluruh antero dunia ini, dan biarlah gereja-Mu benar-benar menjadi saksi dalam pelayanan yang sesungguhnya. Demikian juga untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan GPIB, termasuk di dalamnya GPIB Martin Luther, para pendeta, para penginjil, dan pelayan-pelayan lainnya. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, bahkan wibawa-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan setiap panggilan-Mu yang telah Engkau berikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa negara Republik Indonesia, mulai dari tingkat pusat, Bapak Presiden beserta jajarannya, sampai dengan tingkat yang ada paling bawah. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan politik, dan bahkan menjaga kestabilan keamanan. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi para korban bencana alam, apapun bencana alam itu yang terjadi di tanah air. Biarlah mereka para korban ini senantiasa mendapatkan kesabaran untuk menghadapi masalah yang besar ini, dan biarlah Engkau menggerakkan setiap kami, siapa saja, untuk meringankan beban mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Bapa kami, dalam rentetan doa syafaat ini kami berdoa buat jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran serta hari ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan kuduskan serta berkati sukacita mereka. Kami berdoa buat jemaat yang dalam pergumulan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Berikan jalan keluar dalam mengatasi segala pergumulan yang mereka rasakan, agar dengan campur tangan Tuhan maka segala pergumulan dapat teratasi. Kami juga berdoa buat janda, duda, dan yatim piatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan turut campur tangan
atas mereka. Tuhan, maka segala pergumulan dapat diatasi. Kami berdoa buat janda, duda, dan yatim piatu, biarlah Tuhan sendirilah teman mereka dalam kesendirian mereka. Kami juga berdoa buat program pelayanan dalam jemaat, berkati seluruh program yang ada, biarlah semua boleh terselenggara sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa buat seluruh pelkat yang serta komisi yang ada. Kiranya Tuhan memberkati semangat dalam melayani, juga biarlah kerjasama yang baik biarlah menjadi bagian hidup para pengurus pelkat dan komisi yang ada di GPIB Martin Luther. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa Surgawi, di hari Minggu 6 sesudah Pentakosta ini, kami mengucap syukur Tuhan memberikan setahun usia menjadi 39 tahun perjalanan pelayanan persekutuan kaum Bapa GPIB. Tuhan berkati persekutuan kaum Bapa, baik di lingkup sinodal Dewan PKB, juga pengurus PKB yang ada di jemaat-jemaat di mana saja berada. Tuhan pakai kami semua, biarlah kami dapat mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, supaya terus berkembang dalam persekutuan jemaat bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati pelayanan PKB GPIB di mana saja. Tuhan utus mereka sehingga melalui pelayanan yang diberikan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Angel Selendo Sigar yang saat ini menjalani operasi di Banjarmasin, juga Ibu Pinkan Worek yang saat ini dirawat di rumah sakit Omni. Tolong mereka Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa yang dinaikkan. Tolong Tuhan Engkau jamah, Engkau turut campur tangan dalam jalannya operasi, Engkau turut campur tangan dalam setiap pendekatan medis, supaya dengannya membawa kekuatan baru dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan. Juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang berada di rumah dalam kelemahan tubuhnya, biarlah Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami teringat mendoakan orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan tolong mereka, Tuhan perhatikan mereka, berkati para dokter juru rawat, berkati setiap pendekatan medis, supaya ada kekuatan dan kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami serahkan minggu baru nanti dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati tuntun kami, supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan ini. Doa ini kami minta dengan iman yang sungguh dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sejenak kita mengikuti warta jemaat pada ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta tanggal 12 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah hari Minggu di GPIB Jemaat Martin Luther Jakarta Timur. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah pagi ini. Ada beberapa informasi penting yang perlu kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Peribadahan rumah tangga dan ibadah pelkat serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan Minggu 12 Juli pukul 6 sore akan dilayani secara online dan dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak dilayani melalui secara online dan dapat diikuti melalui kanal YouTube PA GPIB Martin Luther. Peribadahan pelkat persekutuan teruna dilayani secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui Instagram @PT Martin Luther atau WA Group. Renungan singkat pelkat GP pada hari Jumat pukul 20 dapat diikuti secara online melalui Instagram TV @TheLuthers atau melalui grup WA GPIB Martin Luther. Kedua, ibadah syukur HUT ke-39 Pelkat PKB GPIB pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 dilaksanakan ibadah syukur HUT ke-39 Pelkat PKB GPIB dengan menggunakan tata ibadah dari Majelis Sinode. Ketiga, informasi ibadah Minggu. Ibadah hari Minggu kembali dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan. Dimulai dengan tahap pertama dikhususkan untuk para presbiter dan pengurus unit-unit misioner selama 2 minggu. Dan ibadah tahap pertama ini dilaksanakan pada tanggal 5 dan 12 Juli pukul 9 pagi. Sementara ibadah hari Minggu 12 Juli pukul 6 sore dapat diikuti secara online melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther. Keempat, katekisasi reguler tahun 2020-2021. Pelaksanaan katekisasi reguler hari Sabtu 18 Juli pukul 10.30 akan dilakukan secara daring menggunakan Zoom meeting. Link akan diinformasikan kepada para peserta. Mohon perhatian dan kehadiran dari seluruh peserta katekisasi. Kelima, ibadah syukur HUT ke-70 Pelkat GPIB. Ibadah syukur HUT ke-70 Pelkat GPIB akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli dengan menggunakan tata ibadah dari Majelis Sinode. Keenam, penyerahan persembahan ke gereja sehubungan dengan peribadahan rumah tangga dan pelkat yang dilangsungkan di rumah, maka kami mengimbau agar pemberian persembahan dan persembahan syukur
dan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan melalui kantor gereja. Ketujuh, persiapan presbiter bersama Pelkat GP. Persiapan presbiter bersama Pelkat GP untuk ibadah Minggu 19 Juli akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juli pukul 7 malam di Ruang Korintus. Mohon perhatian dan kehadiran presbiter serta Pelkat GP yang bertugas. Kedelapan, kantor majelis jemaat. Kantor majelis jemaat kembali dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan. Waktu kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 3 sore. Kesembilan, atestasi masuk. Telah terdaftar menjadi warga GPIB Martin Luther, keluarga Tumangken Lintuuran, berdomisili di wilayah sektor pelayanan 1 dengan alamat Jalan Temulawak nomor 22. Nama anggota keluarga sebagai berikut: kepala keluarga Novan Tumangken, istri JC Lintuuran, anak-anak Cristiano Jefferson dan Jevanya Tumangken. Ke-10 warta keuangan dapat dilihat pada halaman 8 sampai dengan 12. Ke-11 sambutan pengurus Pelkat PKB dan pelaksana harian Majelis Jumat. Dalam suasana HUT Pelkat PKB ke-39 GPIB, mari kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, oleh pengurus Pelkat PKB oleh Bapak Henry Kaunang, dan sesudah mewakili PMJ oleh Ketua 3 PNT Bapak Sangap Simanjuntak. Kami persilakan. Pesan hari ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemik coronavirus yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita, sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Pemerintah, bahkan kepada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11, 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri, dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita kepada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya, dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang perlu menjadi penentu. Pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4 kali 100 meter di mana mengutamakan super tim, sedangkan lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Untuk membantu anggota jemaat GBIB Martin Luther yang terdampak pandemi COVID-19, PKB Martin Luther telah melakukan memberi bantuan dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk paket sembako. Pada usia yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Panca Windu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GBIB tangguh dan luwes. Terima kasih. Shalom. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita umat beriman. Pada hari ini, kita bersama-sama dapat beribadah dan merayakan HUT Pelkat PKB GPIB yang ke-39. Puji dan syukur patut kita panjatkan pada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa bersama kita dalam situasi dan kondisi apapun. Slogan PKB tangguh dan luwes nyata bagi kehidupan para bapak-bapak Pelkat PKB. Para bapak terus berkarya menjadikan situasi kondisi ini adalah kesempatan untuk berbuat lebih bagi sesama, seperti yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pengurus Pelkat PKB dengan memberikan bantuan uang tunai serta bekerja sama dengan PG dan Dewan Pelkat PKB, Dewan Sinode PKB, yaitu usaha beras untuk menolong jemaat. Tema ibadah HUT Pelkat PKB tahun ini yaitu kaum bapak tidak kekurangan karunia, selaras dengan firman Tuhan yang terambil dalam Roma 12 ayat 6-8 yang mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita umat Tuhan, khususnya PKB,
sudah memiliki karunia yang beraneka ragam. PKB tidak kekurangan anugerah. PKB terus melaksanakan talentanya untuk berkarya cipta, mengatasi situasi yang ada, manfaatkan dan kembangkan terus anugerah talenta yang sudah Tuhan berikan, terus berkarya dan berjuang, terus melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pengurus Pelkat PKB dan seluruh kaum bapak GPB Martin Luther yang senantiasa tetap setia mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19. Teruslah berkarya dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi teladan di tengah keluarga, persekutuan, jemaat, dan bangsa. Selamat ulang tahun Pelkat PKB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak-bapak Pelkat PKB, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PKB GPB. Bapak-bapak diundang untuk berdiri. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemain musik, pemandu pujian, tim syuting, petugas penata suara, petugas kontrol dan multimedia atas pelayanannya pada ibadah hari Minggu hari ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengutus hambanya, Pendeta Rudi Immanuel Riri Hena selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Martin Luther, yang melayankan ibadah pada hari ini, hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian dan terima kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengingatkan kita bahwa ibadah syukur HUT ke-39 PKB secara sinodal itu akan dilakukan nanti sore pukul 5 di GPIB Nazaret, dan kita bisa mengikutinya secara online. Jemaat mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.
jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai.